perkenalkan nama saya Yosefina Iman dengan NPM 2320-1264 kelas keperawatan 2023H Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santo Paulus Ruteng. Kesehatan mental merupakan komponen yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tanpa kesehatan mental yang baik, kita akan mengalami berbagai masalah seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan gangguan mental yang lebih serius. Nah, sesuai dengan definisi dari kesehatan mental itu sendiri, bahwa kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Jika kesehatan mental terganggu, maka kehidupan pun sulit untuk seimbang. Jadi, jika orang yang mengalami stres ataupun depresi, itu dapat mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari. Misalnya orang yang stres itu sulit untuk berkonsentrasi atau sulit fokus dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Saja kecakupan kesehatan mental. Kesehatan mental ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta memahami dan mengatasi emosi. Oke, yang berikutnya, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Yang pertama, faktor genetik. Misalnya, ada orang tua atau saudara kandung yang memiliki depresi. Kita punya sekian persen untuk mengalami depresi. Secara keturunan atau gen, ada sekian persen yang membawa DNA yang mengalami depresi. Kondisi seperti ini disebabkan oleh banyak faktor. Akan tetapi, tidak semua orang tua dengan depresi anaknya juga ikut depresi. Tentu ada faktor lain seperti faktor lingkungan, serta bagaimana kondisi dia tumbuh dan berkembang. Dan yang kedua adalah pengalaman trauma. Peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu kerap meninggalkan bekas dalam pikiran. Jika seseorang merasa takut, cemas, atau tidak nyaman saat mengingat peristiwa tersebut, bisa saja ia mengalami kondisi yang disebut dengan trauma. Dan yang ketiga, stres dan tekanan hidup. Tekanan hidup adalah bagian yang tidak bisa dihindari dari perjalanan hidup, baik itu tekanan pekerjaan, masalah keluarga, dan tekanan sosial. Semua ini dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nah, menjaga kesehatan mental di tengah tekanan hidup adalah hal yang sangat penting. Apalagi di zaman sekarang, begitu banyak anak muda yang memilih untuk bunuh diri saat mengalami masalah atau saat mengalami beban di dalam kehidupannya. Riset di tahun 2023 mencatat prevalensi depresi tertinggi terjadi pada umur 15-24 tahun dibanding kelompok usia lain. Sebanyak 61% anak muda depresi itu memiliki pikiran untuk mengakhiri kehidupannya. Nah, itulah yang membuat tekanan hidup, membuat seorang untuk memilih untuk berhenti melanjutkan hidup. Yang keempat adalah isolasi sosial. Orang yang terisolasi secara sosial mungkin tidak memiliki teman yang dekat dan merasa kesepian dan tertekan. Mereka dapat menderita harga diri yang rendah atau kecemasan, dan biasanya menghindari interaksi sosial dan takut terhadap aktivitas sosial. Nah, ketika individu yang terisolasi secara sosial tidak memiliki interaksi dan dukungan emosional, mereka dapat menjadi mati rasa secara emosional dan terpisah dari perasaan mereka sendiri. Dan faktor yang terakhir, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kapan kesehatan mental mulai terganggu? Yaitu di saat merasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Perasaan bersalah yang menghantui, perubahan mood atau suasana hati yang drastis, tanpa menarik diri dari teman dan lingkungan sosial, kelelahan yang signifikan dan energi menurun atau mengalami masalah tidur. Dan kesehatan mental yang terganggu juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik, seperti kebanyakan orang yang mengalami kesehatan mental yang tidak bagus atau mengalami stres, ada yang sampai asam lambungnya naik, merasa cepat lelah, merasa cepat capek, dan tidak fokus dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Nah, untuk itu harus ada upaya untuk meningkatkan kesehatan mental seseorang. Yang pertama, terapi psikologis, melakukan meditasi, olahraga dan menjaga kesehatan fisik, mengatur pola makan, menghindari kebiasaan buruk, memperkuat dukungan sosial, tidur yang cukup, mengembangkan keterampilan coping, dan mengurangi stres. Peran dan dukungan sosial. Nah, peran dan dukungan sosial ini sangat penting juga untuk meningkatkan kesehatan mental seseorang. Dengan memiliki sistem support yang kuat
dapat memberikan dorongan, harapan, dan rasa pemberdayaan, bahkan dapat membantu mencegah atau mengurangi efek penyakit mental. Nah, oleh karena itu penting sekali di saat orang mengalami gangguan mental, entah itu depresi, kecemasan, dan juga stres. Pentingnya orang-orang di sekitarnya memberikan dukungan secara emosional. Mari menjaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Sejatinya, kita selama berada di dunia ini tidak akan terlepas dari tantangan atau masalah kehidupan yang menerpa kehidupan kita. Tapi tetaplah hidup, tetaplah bertahan, tetaplah berjuang, karena menyerah bukanlah pilihan. Dan jangan lupa untuk berdoa, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena kalau Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan juga yang akan membuat kita bertahan dalam berjuang dalam dunia yang fana ini. Semangat untuk semua orang di luar sana yang mungkin sedang mengalami masalah, memiliki tekanan hidup. Jangan pernah menyerah, terus melanjutkan hidup demi diri sendiri, demi kebahagiaan keluarga, demi orang-orang yang kalian sayangi. Karena mengakhiri hidup bukanlah pilihan, tetapi orang yang hebat adalah orang yang bisa bertahan dalam kesusahan dan bisa bangkit menjadi versi yang terbaik. Semangat untuk siapapun di luar sana yang sedang berjuang. Tuhan memberkati.